Dan malam hari ini saya mohon Habib Zaki untuk memberi nasihat kepada teman-teman yang hadir. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin wa salatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Salatu wassalamu alayka ya man arsalaka rahmatan lil alamin wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashab Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, khususan Al-Ustadzul A'zam Kiai Haji Muhammad Sadili selaku guru kula panjenengan sedaya ingkang kawula ta'zimaken. Semenugi panjenenganipun Al-Habib Abdurrahman Al-Hamid kalian rombongan serta panjenengan sedaya para ustadz kalian rencang-rencang santri. Kula nggih riyen sekolah teng ngene mriki, tapi ini kita sik dereng enten. Ya alhamdulillah kok perubahane pun kados mekaten, mugi-mugi mawon kedah waosan sholawat saged tambah mahabbah dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah kerasan, tambah alumnine nggih alim alamah sedaya. Kula niku mboten pantes, soalé kula nggih murid. Tiken nyukani nasihat. Estu kula gerugi niki. Badhe nyampaiaken napa nggih kula nggih bingung, soalnya nggih mboten pantes. Kula riyen sekolah niku wis nakale masyaallah. Nggih jarang mlebet. Dadose kula rumangsa ki mbak. Mati suwun nggih, mugi-mugi mawon saged napa niku minimal mboten ngisin-ngisini lah. Walaupun kula niku temriki niku lulus sanawiyah tahun 2007. Badhe niku terus kula mondok teng ngene Lirboyo. Ya alhamdulillah. Duka diakoni santrine napa mboten, mugi-mugi mawon. Sebabnya dawuhe Mbah Saleh niku kan nek dereng lulus napa aliyah niku kan mboten diakoni. Mugi-mugi mawon kula mugi-mugi mawon nggih kula panjenengan sedaya diakoni dados santrinipun Mbah Saleh. Ajengipun niki sakjane nggih damel penutupan kok terus pundi, akhiran kok terus pundi, mosok selawat kok diakhiri, mosok selawat kok ditutup, kesane niku terus pundi. Tapi istilahnya nggih kewoan. Wis kados tasakuran akhir Ramadan, mugi-mugi berkah Ramadan, angsal Lailatul Qadar, ibadahnya tambah, niatnya tambah ngoten mawon. Sakjane nek selawatan niku kan mboten usah diniati mun eco. Nek amalan lintune niku tasik kakean syarat. Mulai poso nggih enten niat. Nek mboten niat, walah gak sah. Alasane lali, ngelali apa ngelali? Ketara gak traweh biasane. Ngoten niku nek mboten niat. Tapi nek traweh Pak insyaallah kok niatnya aman. Nggih. Niki wae nggih traweh sedaya. Alhamdulillah. Kula malah mboten traweh niku. Tapi posone lancar nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi mawon ngantos tutup. Amin. Mboten enten alangan napa-napa. Mas yo mudik angel napa-napa angel, sementing ibadahe gak diangel-angel. Wong namung mudik mawon. Nek ibadah lintune kan mboten terganggu. Paling nggih biasane napa silaturahim niku. Nggih niku mawon. Sing napa niku radi terganggu, lintu-lintune Pak insyaallah mboten. Sebabnya nggih enten terbantu kalih media sosial, kalih napa cukup membantu. Mugi-mugi mawon nggih barokah niku kathah. Soale corona niku nek kula piyambak mirsani niku
berkaitan bulan Ramadan niku efektif. Dadose fitnah corona niku sakjane efektif niku nggih bulan Ramadan niku. Sebab napa? Sing badhe tumbas niku kan mboten angsal napa? Mboten gadah harta. Lah sing badhe napa? Adol niku kuwatir mboten enten sing tumbas. Dadose kan nggih ibadah jalan, coronane nggih jalan, posone nggih jalan. Niku pemikiran kula. Duka nek pemikirane panjenengan sedaya nek kula kok ngoten hikmah dibalik napa fitnah virus niku. Wis cekap semanten mugi-mugi mawon manfaat kula soalnya guys estu gak pantes blas. Kirang langgengipun hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair dari tausiah atau nasihat dari Habib Zaki, semoga manfaat. Masih muridnya Mbah Soleh jenengan. Lumayan nanti pamit nang mboten jenengan. Pripun? Mboten pamit boyong mboten to. Nerusaken ngoten to. Berarti kan tasik nyambung. Kula pas rumiyin ten gene Mbah Fakih ngoten. Aja niat boyong. Hati niat nerusno. Semane pindah pondok iku niat nerusno belajar. Aja boyong sanga pondok iki enggak. Hati bersambung terus ya. Ini pesene Mbah Fakih ngoten. Dawuhe Mbah Fakih ngoten, Bib. Terus aja niat boyong atau pindah saka kene gak. Niat nerusno. Semane pamit iku niat nerusno ten pondok mriko, ten pondok Sarang, ten pondok Langitan, pondok Lirboyo, Ploso, terserah panjenengan semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bulan Ramadan, semoga kita bisa meramaikan terus di bulan Ramadan. Alhamdulillah di masjid sini teman-teman santri di tiap asra awakhir kita sholat tasbih. Alhamdulillah terus semalam sundut biasanya mulai sini. Alhamdulillah karena berdasarkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala asra awakhir syadda mizarahu wa ahya laila kullaha wa aiqadha ahlahu. Rasulullah ketika asar awakhir masuk itu syadda mizar, yakni kinaya atau isyarah tidak berkumpul dengan keluarganya, yakni gak kumpul karo bojone terus jane. Topo jane topo. Kita kan gak tetap kumpul terus. Jadi ya ibadah, kumpul bojonya ibadah jadi ini. Jadi mateni wong pira? Wong kafir bilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. I'takafa, yakni i'takaf pas 10 akhir. Jadi i'tikaf merupakan ibadah yang mulia pada 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena i'tikaf itu setiap nafas itu ada pahala. Karena duduk di dalam masjid. Lain dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah lain ketika sampai menjalankan semuanya sedekah, saat sedekah itu pahala. Setelah selesai sedekah kan sudah tidak. Cuman mungkin ada kiriman dari orang yang disedekahi ketika sedekahnya digunakan untuk sholat, untuk apa. Tapi kalau digunakan untuk maksiat bagaimana? Gimana Bib? Kalau digunakan untuk maksiat? Tapi kalau itikaf tidak, asli murni sudah. Tinggal niatnya, nota niatnya lillahi ta'ala apa ora gitu. Dan itu untuk merenung muhasabah pada diri kita. Muhasabah, koreksi diri kita. Apa yang kita lakukan tatkala siang tadi atau yang kemarin-kemarin, itu merenung itikaf itu. Sehingga ibadah pada asra awakhir 10 akhir ini itikaf itu luar biasa pahalanya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sangat-sangat memerintahkan kepada keluarganya dibangunkan untuk diajak itikaf untuk bangun malam. Wa ahya, menghidupkan malam itu. Digunakan apa? Untuk beritikaf, untuk membaca Al-Quran, untuk tadarus, untuk baca sholawat. Dan begitu juga selain itikaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan itu ajwada min rihil mursalah. Rasulullah itu luman ketika di luar bulan Ramadan, tapi ketika di bulan Ramadan lebih lagi. Seperti angin rih mursal, itu angin yang menerpa. Angin kan apa jenenge? Angin kan luman tuh, gak usah dijalukkan seteko dhewe ngono. Nah, Kanjeng Nabi iku kaya ngono, lumane pol kaya angin. Ning kapan ulan Ramadan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki itu mirip-mirip, saya membayangkan sudah kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ketika bulan Ramadan itu luar biasa Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki. Kelumanannya itu sudah lebih, mungkin saya mengatakan mungkin belum ada orang untuk menandingi atau menyamai beliau ketika kedermawannya itu belum ada. Santri sakmono akeh ketika bulan Ramadan itu kumpul semuanya, dikasih Abu Ya semuanya, uang, apa pakaian semuanya. Setiap orang datang diberi oleh Abu Ya Said Muhammad bin Ali Maliki, semuanya masih ada. Mungkin jenengan dapat juga kiriman Bib. Namun si ono, tapi beliau kan sudah wafat. Tapi kemarin pas haul, saya hauli kemarin tanggal 15 Ramadan saya bikin haul di sini Bib. Jenengan Pak Dua gak ngundangi ngabari ya. Jadi Abu Ya Said Muhammad bin Ali Maliki ketika bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan itu luar biasa Abu Ya. Kelumanannya Abu Ya Said Muhammad bin Ali Maliki. Bukan muridnya, orang-orang yang kenal beliau, kiai-kiai yang ada di Indonesia itu dikirimi semuanya ketika bulan Ramadan, khususnya kiai-kiai sepuh seperti guru almarhum tadi Mbah Iki Abdul Fakih, Mbah Memun Zubair, pasti itu dikirim semuanya se-Indonesia. Bukan Indonesia tok, daerah Yaman dikirim, daerah Mesir, daerah Sudan dikirim semuanya. Orang-orang yang kenal itu kirim semuanya. Dan itu dari mana? Wallahu a'lam. Saya sendiri ketika pernah di sana ketika suruh ngambil uang untuk belanja saran, saya di sana sebagian belanja. Jadi setiap hari saya belanja, megang uang terus, uangnya Abu Ya. Belanja beras, belanja ayam, belanja untuk masakan santri yang di sana. Itu tugas saya. Jadi Menteri Perekonomian itu saya. Itu, dan saya bangga. Karena apa bangga? Karena saya bisa hormat, bisa melayani kepada santri-santri yang akhirnya menjadi ulama. Sekarang Habib Zain barang itu, yang masakan saya dulu saya, Habib Zain Baharun Dalwa, itu yang menyiapkan makan, itu tugas saya dulu. Kiai-kiai yang ada di Langitan juga gitu, Gus Kamil, almarhum Gus Najih, itu yang menyiapkan makan, yang belanja, itu alhamdulillah al-fakir. Ya, tapi perintah dari Abu Ya, khidmah kepada Abu Ya, tugasnya untuk untuk menyiapkan makanan tadi itu. Nah itu saya suruh ngambil, pernah sekali waktu itu suruh ngambil sendiri ke kamarnya, ngambil kamarnya. Itu ada puluhan tas, koper. Itu saya buka satu ini, itu isinya penuh semuanya, Bib. 500-an real itu. Terus ada dolar. Itu enggak satu, beberapa. Nah, itu kelumannya Abu Ya. Jadi kayak Rasulullah tadi itu, ajwada min rihil mursalah idza dakhala Ramadan itu.
juga pantas soalnya anak turunnya, durianya. Jadi Sayyidina Hasan, cucu daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, Abuya. Kalau jenengan Al Sayyidina Husain nggih, Sayyidina Husain. Kebanyakan dari Al Hasan itu penjarang teng Indonesia. Nate kula ketamuan Bib. Turunan Syekh Abdul Qadir Al-Jun. Sekarang sudah meninggal, pernah sekali itu. Dari Sayyidina Hasan. Kebanyakan kutub itu apa? Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Hasan Syadili, Imam Al-Badawi, Imam Ad-Dasuki, ini semua Al-Hasani. Iya, Al-Hasani. Jadi aktab sultan. Panjenengan nggih sultan mangin, Sultan Aulia. Mugi kita sedaya asal berkah dari Abu Yasin Muhammad bin Ali Maliki khususnya, dan para kiai-kiai Mbah Yai Soleh. Kan Mbah Yai Soleh juga masih saya angan-angan dan saya teliti, itu masih muridnya Said Abbas. Said Abbas itu kakek daripada Abu Yasin Muhammad bin Ali Maliki. Dan Said Abbas termasuk gurunya Mbah Hashim Asy'ari. Jadi Mbah Hashim Asy'ari itu murid daripada Said Abbas bin Abdul Aziz, Mbah Hashim Asy'ari itu. Kok saya tahu? Ya ketika Gus Dur sowan, waktu itu saya di sampingnya, di belakangnya, di hadapan Abuya, itu menunjukkan buku teks ijazah dari Said Abbas. Sehingga saat itu Abuya sangat menghormat sekali kepada Gus Dur waktu itu, Gus Dur. Dan Abuya guyonan waktu itu Gus Dur cerita tentang presiden. Abuya mengatakan, insya Allah kamu jadi presiden nanti. Tapi Abuya sambil tertawa, sambil guyon. Ternyata benar. Jadi guyonnya Abuya itu menjadi kenyataan, Gus Dur jadi presiden. Itu masih PBNU waktu itu, Gus Dur. Diantar oleh Said Akil Sirat itu, Said Akil. Kan ada Sayyid Akil, ada Said Akil. Kalau Sayyid Akil Al-Munawar, Sayyid Ahlul Bait, Dzurriyyah Rasulillah. Nah ini waktu diantar oleh siapa? Oleh Kiai Haji Said Akil. Dan Abuya waktu itu ya ngomongnya apa? Sambil guyon tertawa Abuya. Ketika itu menceritakan tentang presiden, Abuya mengatakan, kamu insya Allah jadi presiden itu. Cara kasare ngono, cara kasare. Ternyata menjadi kenyataan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, didhawuhkan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Maliki. Semoga bulan Ramadan ini kita diterima oleh Allah amal ibadah kita. Ini kan detik-detik akhir, semoga kita juga menangi Ramadan, bukan Ramadan yang terakhir, tapi masih banyak lagi Ramadan yang harus kita jalani, yang kita temui nanti. Sehingga selalu berdoa, Allahumma baligh Ramadan kullasana bila ta'abin waj'al Ramadan fi kulli khairin wa lutfin wa afiyah wa salamah. Jadi semoga Ramadan. Biasanya para ulama ketika Ramadan akhir ini menangis. Kalau kita tertawa seneng. Dari ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf itu ketika Ramadan mendekati mau habis bulan itu menangis karena berpisah dengan amal yang digerojok oleh Allah pada bulan itu. Kalau kita malah seneng, kapan ya Ramadan entek ndang mari iso rokok terus sih. Alhamdulillah. Jadi para ulama itu susah ketika ditinggal Ramadan. Kalau kita malah seneng. Itu bedanya ulama dahulu kalau sama kita sekarang. Tapi tidak lepas kita insya Allah selalu mendapatkan berkah dari beliau-beliau para ulama-ulama salaf. Karena kita mencintai, yang penting kita cinta. Entah amalan bagaimana, yang penting kita cinta dulu. Karena dengan cinta itulah nanti kita akan dikumpulkan. Yuhsyaru
yuhsyaru man ma'a man ahab. Ya. Dikumpulkan orang itu dengan orang yang dicintainya. Tidak melihat amal, tapi melihat cinta. Pertama cinta kita. Sebagaimana didhawuhkan oleh Imam Syafi'i, uhibbus sholihin walastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang yang soleh, meskipun saya itu bukan orang yang soleh. Karena dengan cinta itulah yang mengantarkan kita nanti kumpul di syurga. Dalam kitabnya Bayi Soleh, At-Tadhkirah menukil dari dawuh tafsir As-Sawi, itu dawuhnya wayah syurul muttaqina. Yahsyuru dia, wayah syarul, wayah Qur'annya bib, ya. Yahsyarul muttaqina, ya. Nahsyurul muttaqina, nahsyurul muttaqina. Saya akan mengumpulkan pada orang-orang yang muttaqin, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala orang mati di alam kubur itu dipapak dengan amalnya. Amalnya dipapak. Dibentukkan ada 3 malaikat yang akan mapak tadi. Malaikat azab dan malaikat rahmat 2. Malaikat azab ini kepingin langsung nyiksa wong iku mau. Tapi malaikat rahmat tidak. Sehingga bantuan-bantuan akan datang berupa amalan tatkala di dunia, berupa sholatnya, berupa puasanya, berupa cintanya kepada orang-orang yang soleh. Ini akan diwujudkan oleh Allah SWT untuk membentengi malaikat azab untuk menyiksa tadi, untuk menyeret tadi gak sido. Akhirnya malaikat azab ini kapok ibe, karena kate nyeret itu ono penghalangi terus, ono penghalangi. Amalan-amalan kita itu menghalangi nanti, menghalangi kita. Jadi dibentukkan makhluk. Jadi amal itu makhluk. Jadi menghalangi kita, nggak jadi. Akhirnya malaikat azab pasrah. Wis ngene, wis pasrah panjenengan. Wis aku wis kapok. Gak iso nyeret wong iki. Akhirnya Gusti Allah ngendikane nahsyurul muttaqin. Akhirnya orang tadi itu dikumpulkan pada orang-orang yang muttaqin tadi, ashabul yamin tadi. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga manfaat berkah pada diri saya sendiri dan umumnya kepada panjenengan semua yang hadir, mendapatkan berkah dari Bayi Soleh, karena ini tidak lepas dari keinginannya Bayi Soleh. Dalam wasiat beliau sering disampaikan oleh pengasuh bahwasanya pondok ini saya titipkan untuk dikembangkan, dan termasuk pengembangan ya seperti ini, pengembangan. Demikian apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebenarnya apabila tidak cocok pada panjenengan semuanya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi